Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, berjumpa kembali. Hari ini kita punya kesempatan karma baik untuk bersama-sama mendengarkan Dhamma dan mendiskusikan Dhamma. Topik khusus untuk hari ini adalah mengenai kesabaran. Nah, tetapi nanti kita akan saya bahas mengenai kesabaran ini dalam perspektif praktek kehidupan sehari-hari. Nah, karena kenapa? Karena kesabaran ini bukan hal yang gampang. Jadi kalau nanti langsung saya masuk topik kesabaran, kemudian pembahasannya adalah meditasi, belum tentu yang mendengarkan ini semua pulang langsung akan mempraktekkan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana kesabaran itu benar-benar akan mengubah banyak aspek dalam hidup kita. Banyak sekali aspek dalam hidup kita. Dan kalau seseorang bisa pelan-pelan belajar mengenai kesabaran, permasalahan hidupnya itu akan berkurang, berkurang, dan berkurang. Nah, kata sabar itu sendiri dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna. Nah, sesungguhnya kata khanti dalam khanti paramang tapotitika itu pemahamannya adalah kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan dalam keadaan-keadaan yang tidak nyaman, bertahan dalam keadaan-keadaan yang bisa dikatakan menderita begitu. Tetapi kata sabar dalam bahasa Indonesia itu lebih daripada kata khanti dalam bahasa Pali. Tapi tidak masalah. Juga satu hal yang baik, kita akan belajar apa saja sebenarnya sabar dalam bahasa Indonesia. Jadi sabar dalam bahasa Indonesia itu juga termasuk sabar pada proses. Orang yang sabar itu tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua, sabar pada penderitaan. Artinya dia punya ketahanan yang baik. Tidak manja istilahnya. Orangnya itu sabar begitu. Dan yang ketiga, sabar untuk tidak marah. Nah, tiga ini yang hari ini akan kita pelajari dan membawa manfaat untuk hidup kita. Yang pertama adalah sabar pada proses. Sabar pada proses ini penting sekali, sangat-sangat penting. Karena kalau orang tidak punya kesabaran pada proses, mereka akan sulit untuk sukses. Kita perhatikan, semua orang sangat sukses di bidang masing-masing adalah mereka yang sabar menjalani proses. Barangkali yang hadir di sini ada yang mengenal petinju yang luar biasa hebat, luar biasa kuat, namanya adalah Mike Tyson. Nah, orang mungkin melihat bagaimana Mike Tyson itu menjadi legenda, menjadi begitu kuatnya. Badannya termasuk kecil, tapi dia bisa menaklukkan musuh-musuh yang jauh lebih besar atau kompetitor yang jauh lebih besar. Nah, orang mungkin melihat Mike Tyson begitu kuat, mereka hanya berpikir, oh dia hebat ya, dia begitu kuat. Tapi yang tidak orang lihat adalah dia sudah berlatih sejak umur belasan tahun. Di umur 15 tahun saja dia sudah kuat seperti monster. Dan kalau dia push up, dia bisa push up sampai selesai itu 2.500 kali. Mungkin tidak langsung 2.500 kali, tapi bisa saja sekali push up 200 kali, kemudian 12 set, 13 set. Dia sit up itu bisa sit up 2.500 kali. Nah, jadi yang orang lihat itu hanya Mike Tyson-nya, tapi orang tidak melihat push up dan orang tidak melihat sit up-nya. Dan tidak hanya itu, ya pelatihan yang dia jalankan itu sangat sangat berat. Saya ingat dulu saya masih berumah tangga, saya pernah bertemu Chris John. Chris John datang ke Medan. Dan pada saat itu, Chris John juga cerita, kalau mereka sudah latihan untuk mempersiapkan pertandingan, dia akan pergi salah satunya ke Australia. Waktu itu dia latihan di Australia. Selama 3-4 bulan itu dia akan dikarantina, tidak boleh kemana-mana, bahkan tidak bertemu keluarganya dan latihannya sangat berat. Kemudian makanan semua diatur, minuman diatur, dan sebagainya. Orang tidak melihat, sering orang tidak berpikir proses itu, yang orang lihat hanya Chris John-nya hebat. Nah, hari ini saya ingin menanamkan satu hal yang baru, satu hal yang bermanfaat luar biasa untuk kita, yaitu sabar pada proses. Nah, sebelum saya masuk ke sabar pada proses, kita lihat dulu orang yang tidak sabar pada proses.
Nah, mereka yang tidak sabar pada proses tercermin sekali di dalam masyarakat. Misalkan, karena saya cukup lama di Thailand, misalkan kebiasaan orang Thailand, terutama kalangan yang bisa dikatakan kalangan yang kurang maju begitu ya, mereka sangat senang sekali berjudi. Nah, bahkan di Thailand itu yang sangat populer adalah lotre. Memang lotrenya itu legal, lotrenya itu adalah lotre milik negara. Dan kalau menang itu harganya hadiahnya besar. Jadi kalau kita beli lotre harganya itu kalau saya tidak salah kalau dirupiahkan itu 25.000. Nah, hadiah utamanya itu bisa 400 juta. Jadi itu menarik sekali. Itu sangat menarik. Tetapi yang orang tidak lihat itu adalah lotrenya itu 8 angka, bukan 4 angka. Ada yang 8 angka, ada yang 10 angka, begitu ya. Wah, ini kalau sudah cerita angka ini, Saudara Willy ikut semangat ya. Nggak, saya herannya aja Bante, Medan 4 angka Bante kan? Karena Betul, 8 angka kan gitu kan? 4 angka saja sudah tidak tahu Sudah kapan sulit menang. kali kan untuk ditebak. Ya, di Thailand itu ada yang 8 angka, ada yang 12 angka. Jadi, kita katakanlah 8 angka. Wah, itu kemungkinan menangnya itu berarti adalah 1 banding 8 angka itu 99 juta berarti ya. 6 angka itu jutaan ya, 7 angka, 100 angka, 8 angka itu sudah masuk ratusan juta. Jadi kesempatan untuk menang itu adalah 1 banding ratusan juta. Gitu. Wah, itu kesempatan menangnya itu kecil sekali. Nah, tetapi mereka senang. Mereka senang. Jadi bahkan di wihara itu, kalau nanti datang jalan-jalan ke wihara-wihara di Thailand, bahkan termasuk tempat saya tinggal di Wat Bowon, ada orang yang ini jualan lotre. Dulu awal-awalnya saya tidak tahu ini orang jualan apa. Setiap saya mau centing pagi, centing sore, ada abang-abang istilahnya, ya. Kadang kakak-kakak itu dia bawa seperti papan begitu, ibarat kata seperti papan itu bisa ditutup. Nah, satu ketika ada umat yang mau beli lotre dan lotrenya itu tidak ini ya, tidak ilegal ya. Jadi tidak seperti togel di Kota Medan atau di Indonesia yang ilegal. Itu legal milik pemerintah. Nah, jadi kalau orang mau beli nanti papannya itu dibuka begitu. Nah, ketika dibuka kita nanti milih. Kita milih tiket mana yang ingin kita beli dan kita pilih 8 angka. Nah, kenapa mereka jualan di wihara? Orang Thailand juga punya kepercayaan kalau mereka ketika datang ke wihara itu membawa keberuntungan, jadi mudah-mudahan bisa menang begitu ya. Nah, itu adalah praktek yang sering sekali, praktek judi, kemudian praktek lotre. Tadi kita cerita lotre. Lotre saja itu begitu adiktif ya. Kalau kita main, nggak menang ingin main lagi, nggak menang ingin main lagi. Kalau menang tambah ingin main lagi begitu ya. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan yang sangat buruk. Orang yang berjudi umumnya dia mengalami 2 hal yang sangat sulit untuk dia lepas. Yang pertama, dia jadi sulit untuk menabung. Nah, itu terasa sekali mereka yang berjudi itu tidak menjadi sulit untuk menabung. Tidak hanya sulit untuk menabung, bahkan ngutang. Nah, jadi kita sekarang jangan cerita kalau sulit menabung berarti tabungannya belum minus. Tapi satu ketika dia akan berutang dan begitu berutang tabungannya minus. Yang kedua, orang yang sudah senang berjudi sampai menjadi kebiasaan buruk, ya, yang berjudi sampai menjadi kebiasaan buruk itu juga punya sifat tidak bisa menjalani proses. Jadi kalau misalkan nanti diajak keluarganya, ayo mau ndak ikut jualan, jualan apa? Jualan mie pangsit, jualan nasi lemak, saya ndak mau. Dia sudah nggak bisa menjalani proses itu. Padahal dia tidak tahu bahwa setiap kesuksesan itu adalah kesuksesan-kesuksesan kecil ya, atau hal-hal kecil yang dibangun pelan-pelan. Mungkin awalnya dia hanya bangun warung mie pangsit yang kecil begitu, bahkan mungkin mulainya hanya dari depan rumah, bahkan rumahnya bukan jalan besar, agak masuk gang begitu, tapi mie pangsitnya enak, pelan-pelan dia maju ke depan, sewa tempat yang lebih depan begitu, lama-lama wah lebih rame, dia sewa lagi, pelan-pelan mungkin maju ke Jalan Wahidin, Jalan Asia, satu hari dia jadi lebih maju, dia buka cabang,
Dan tidak heran akhirnya menjadi mie pangsit dengan cabang di mana-mana. Dan juga bukan hal yang tidak mungkin setelah 7 tahun, 8 tahun, dia buka cabang mie pangsit di Jakarta, di Surabaya. Nah, dalam waktu 10 tahun akhirnya dia jadi orang yang sangat sukses, punya restoran di mana-mana. Tetapi orang tidak tahu bahwa itu dimulai dari ajakan temannya, ayo kita jual mie pangsit yuk depan rumah. Betul ya? Nah, jadi permulaan itu, hal yang berat itu, proses yang dijalani itu biasanya sudah tidak bisa dijalani oleh mereka yang sudah senang berjudi. Kenapa? Karena orang yang sudah senang berjudi itu dia punya mindset, punya cara berpikir yang disebut instant gratification. Maunya cuma instan, maunya cuma instan. Nah, oleh karena itu tadi saya sebelum bahas ke sabar pada proses, saya ingin memperkenalkan gimana sih orang yang tidak sabar dengan proses. Nah, salah satu contoh yang jelas sekali mereka yang tidak sabar pada proses adalah mereka yang senang berjudi. Tidak hanya senang berjudi, mungkin senang main saham, ya, saham yang kita sebut trading atau saham harian. Maunya itu beli jual lagi, beli jual lagi, beli jual lagi. Harapannya satu hari bisa untung jutaan. Tetapi tidak jarang ya, kemarin di Jakarta ada umat mendatangi Bante, mendatangi biku, dan dia mengalami kegagalan, kerugian karena trading saham sampai kehabisan uang 3 miliar. Nah, saya juga tidak paham mengenai hal itu ya, saya bukan pakar ekonomi. Nah, saya hanya ingin cerita bahwa kalau orang-orang sudah terperangkap dalam konsep ingin instan, tidak jarang mereka akhirnya menjadi sulit sukses. Kita kembali pada mereka, orang-orang hebat, orang-orang besar yang kita kenal di dunia ini. Contoh, kalau di dunia atlet itu tadi saya cerita Mike Tyson ya, ada juga Tiger Woods, seorang ahli golf ya. Di Thailand ada 2 perempuan, saya lupa namanya, mereka adalah atlet golf wanita yang mendunia. Nah, jadi saya pernah lihat dokumenter bagaimana ketika mereka kecil, orang tidak akan percaya. Orang tuanya itu ternyata sudah melatih dia sejak dia itu SD. Jadi sejak SD itu dia sudah latihan. Orang tuanya maksa dia untuk latihan ngayuh itu, pukul bola golf itu ya. Dan setiap hari dia latihan berat sekali. Bahkan orang tuanya itu melarang dia makan makanan snack-snack, kue-kue agar badannya kuat, sehat. Lebih ekstrim lagi, orang tuanya itu sampai datang ke sekolah, minta ke sekolahnya untuk tidak memberikan PR ke anaknya. Nah, awalnya orang tua itu terlihat sebagai orang tua yang super aneh. Tapi begitu anaknya masuk SMP, mau mendekati SMA, anaknya itu sudah mulai menang tingkat provinsi, mulai menang piala-piala golf junior di Eropa. Dan sekarang mereka masuk menjadi atlet wanita golf terbaik di dunia. Nanti saya cari namanya ya, kalau saya ingat nanti saya beritahu namanya. Terakhir, dari Indonesia. Nah, kenapa saya banyak mengambil contoh atlet? Karena atlet itu adalah yang paling terlihat sabar pada proses. Ini kita sedang belajar sabar pada proses. Satu ketika, ada orang datang menginterview Rudi Hartono, seorang pemain bulu tangkis terbaik Indonesia, dulu sangat terkenal, juga ada nama Susi Susanti ya. Jadi kalau yang tidak tahu silakan Google Rudi Hartono, Susi Susanti, pemain bulu tangkis. Bahkan Rudi Hartono mungkin ya pemain bulu tangkis paling legend di dunia hingga saat ini. Hanya bulu tangkis itu tidak sepopuler sepak bola kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia termasuk sangat populer. Nah, Rudi Hartono ini bahkan menang 7 kali All England. All England itu adalah pertandingan paling bergengsi di dunia untuk dunia bulu tangkis. Satu ketika ada seorang anak yang bilang, saya ingin seperti Anda, ingin seperti Rudi Hartono. Nah, Rudi Hartononya kemudian nyetuk ya, oh Anda ingin seperti saya, boleh. Tapi saya sejak SD, itu setiap jam 4 pagi itu dibangunin orang tua saya untuk lari 1 jam. Setiap hari, tidak ada absen. Jadi pagi itu sudah dibangunin jam 4 pagi lari 1 jam. Kemudian kembali baru siap-siap sekolah. Pulang sekolah setiap hari latihannya berat luar biasa. Kemudian anak kecil itu langsung bilang, oh kalau gitu saya nggak jadi deh. Nah, ya walaupun itu hanya anak kecil ya.
Tapi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita melihat mereka, Rudi Hartono, Susi Susanti, Tiger Woods, Sang Buddha, Bante Sariputa, Bante Anuruddha, kita hanya melihat nama-nama besar mereka dari kesuksesan. Tapi ada bagian yang tidak kita ingat adalah bahwa perjalanan mereka menjadi sukses di bidang masing-masing itu prosesnya luar biasa. Tapi beruntung kemarin itu kita masuk perayaan Trisuci Waisak. Nah, biasanya di perayaan Trisuci Waisak itu kita kembali mengenang bagaimana Samana Gotama, Pangeran Siddhartha, menjalani proses yang luar biasa berat ya, dari umur 29 sampai 35 tahun, menyiksa diri, kemudian belajar dengan banyak pertapa, kemudian melewati banyak sekali rintangan, hingga hari ini kita kenal beliau sebagai guru agung. Beliau mencapai kesempurnaan dan masih mengajarkan ajaran-ajaran beliau kepada kita. Nah, jadi semoga ya, tadi saya cerita banyak mengenai bagaimana mereka-mereka yang tidak punya konsep bahwa proses itu adalah bagian yang sangat penting dalam meraih kesuksesannya. Mereka terperangkap dalam instant gratification, maunya yang instan-instan saja. Semoga setelah mendengar sedikit nasihat singkat tadi, mereka mulai untuk mengurangi. Jangan kepengen yang instan saja. Kesuksesan-kesuksesan itu dijahit pelan-pelan. Nah, ini bahasa saya, dijahit pelan-pelan. Nah, saya ada satu cerita, sebenarnya beberapa kali saya ceritakan juga di beberapa provinsi. Saya tidak tahu saya pernah cerita ini di Kota Medan atau belum ya. Ini kisah nyata, nanti bisa cari artikelnya. Nanti saya kirim ke saudara Willy juga. Judul artikelnya itu adalah kisah inspiratif 100 tahun menjadi pecundang, kini penguasa Olimpiade. Ya, nanti saya kirim ke saudara Willy juga. Sengaja tadi saya berikan nama artikelnya, judul artikelnya agar saudara-saudari yang di rumah itu nanti bisa cek sendiri terus bisa baca. Nah, tahun 2002 ini British Cycling. British Cycling itu adalah tim pesepeda dari Inggris yang mana mereka sudah mengalami tidak pernah menang, hanya menang 1 kali dalam 100 tahun terakhir. Jadi itu kejam sekali kalau di dunia sport ya, dalam 100 tahun hanya menang 1 kali. Akhirnya bahkan tim pesepeda Inggris ini tidak ada satu perusahaan sepeda pun yang mau jual sepeda ke mereka. Padahal bukan minta sponsor, beli pun nggak mau dijualin. Karena malu, karena mereka nggak pernah menang. Jadi semua merek-merek sepeda dunia itu nggak ada yang mau jualan sepeda ke mereka. Nah, akhirnya tahun 2002 akhir mendekati 2003, mereka mengundang seorang pelatih, namanya adalah Sir Dave Brailsford. Ya, namanya agak sulit ya, tapi singkatnya dipanggil Dave ya. Ya, mereka mengundang pelatih namanya Dave. Dave ini melakukan satu pendekatan, satu teknik yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, dan itu sebenarnya tidak gampang ya. Coba saudara Willy bayangkan, kita diminta untuk jadi pelatih oleh satu tim olahraga yang nggak pernah menang 100 tahun terakhir atau menang hanya sekali begitu. Wah, itu berat sekali, itu beban gitu. Kalau minta kita untuk melatih barangkali, wah berat. Sebelum saya lanjut mau tanya dulu, saudara Willy ada olahraga enggak? Hari ini banyak bahas olahraga saya. Ada Bante. Tenangnya olahraga apa? Badminton Bante. Kebetulan itu. Wah, ini pas sekali tadi ya. Saya menjelaskan Rudi Hartono. Nah, saudara Willy tahu betapa pentingnya pelatih, teknik latihan ya. Kemudian conditioning, latihan fisik, itu saudara Willy akan paham sekali. Nah, akhirnya Dave ini, dia melakukan satu teknik yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dia dengan sangat sabar, nah ini saya ulangi ya, dengan sangat sabar, karena tema kita hari ini kesabaran. Dia dengan sangat sabar melakukan improvement atau pengembangan-pengembangan sangat kecil di setiap bidang yang bisa dia kembangkan. Tapi kalau kita lihat dari luar itu cenderung aneh begitu. Kenapa? Karena yang dia
improve itu benar-benar hal-hal yang kadang nggak kepikiran orang. Misalkan dari sepeda saja, dia cari sadel sepeda yang lebih nyaman. Pelan-pelan sadelnya itu dia ganti yang lebih nyaman. Besoknya dia cari jari-jari yang lebih kuat dan lebih ringan. Besoknya dia cari itu gerigi-gerigi yang lebih efektif. Pelan-pelan sepedanya itu dia improve. Kemudian pakaian dari atletnya. Dia cari pakaian yang lebih nyerap keringat. Kemudian setelah siap latihan, dia nanya mereka, nanya atletnya, apa yang kalian rasakan? Kenapa kalian ada merasa apa yang membuat kalian terganggu? Kemudian pesepedanya bilang, kami merasa terlalu dingin, jadinya otot kami kurang kuat. Dia pasang pemanas di baju mereka, di pakaian mereka. Kemudian teknik-teknik latihan itu diimprove. Dari hal-hal yang sangat kecil, bahkan dianggap sepele oleh orang lain. Sesepele apa? Bahkan tempat penyimpanan sepeda, itu biasanya sepedanya itu dimasukkan ke truk-truk besar itu ya, truk-truk penyimpanan sepeda. Truknya itu dia cat putih semua, satu mobil putih semua, dengan pemikiran agar kalau ada debu-debu kecil itu kelihatan begitu. Nah, jadi bahkan hal-hal sesepele itu dipikirkan oleh Dave. Bahkan Dave itu mengundang seorang dokter bedah untuk datang mengajari para atlet ini cuci tangan yang benar. Nah, mungkin kalau kita nggak pernah pandemi, kita merasa ini konyol sekali, ya toh? Karena ini kan cerita tahun 2003, 2004. Nah, jadi mereka belajar cuci tangan yang benar agar mereka tidak gampang kena flu. Karena kalau di Inggris itu begitu kena flu mungkin sudah harus istirahat di rumah 7-8 hari. Dan itu membuat latihan menjadi tidak maksimal. Nah, apalagi kalau kita cerita balap sepeda itu adalah performa yang nanti ketika lomba itu hanya selisih 1-2 detik. Itu sudah menentukan siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Kadang selisihnya hanya 1-2 detik begitu. Nah, dia melakukan penambahan apa saja yang bisa ditambahkan. Bahkan atletnya itu dicek bantal apa yang paling nyaman untuk tidur. Jadi itu kayak sepele gitu, kayak ngapain gitu. Kalau kita lihat dari luar, ini orang ngapain gitu. Jadi pelatih ya udah latihannya aja, nggak usah dipikirin sampai seluas itu. Tapi Dave itu mikirin. Dan sangat luar biasanya, hanya dalam waktu 5 tahun, British Cycling ini comeback. Ketika mereka ikut Olimpiade pertama di tahun 2008, itu 65% semua emas dari cabang olahraga sepeda itu mereka borong. Nah, jadi di dunia olahraga itu luar biasa. Ini ibarat kata tim sepak bola Indonesia yang tidak pernah masuk World Cup gitu ya. Tiba-tiba hanya dalam waktu 5 tahun kemudian sekarang 2022 mereka ngundang pelatih baru. 2027 mungkin ikut World Cup atau mungkin ikut Cup apa saya tidak tahu, tiba-tiba langsung sejajar dengan Korea Selatan, sejajar dengan Jepang begitu ya, bahkan mungkin pelan-pelan masuk sejajar dengan Eropa. Nah, ini contoh saja. Nah, jadi di sini kita melihat mindset ini disebut mindset marginal improvement ya, atau berkembang sedikit demi sedikit. Yang tadi saya ceritakan itu sesungguhnya banyak dipraktekkan oleh orang-orang besar di berbagai bidang ya. Apakah di dunia dagang, di dunia pendidikan. Coba kita lihat dunia pendidikan. Orang bisa S3 doktor ya, seperti misalkan Bante Santacito. Kita melihat Bante Santacito itu doktor S3 dari Sri Lanka. Tapi betapa beratnya beliau belajar ketika di Sri Lanka. Karena Sri Lanka itu negara sangat miskin. Bahkan saat ini kita dapat berita Sri Lanka itu bangkrut begitu. Jadi kuliah di Sri Lanka itu berat sekali, hidupnya itu sangat berat. Nah, tetapi itu beliau jalani setahap demi setahap. Nah, sekarang saya kembali bertanya ke saudara-saudari. Kalau orang tidak punya kesabaran, bisa tidak dia diajak untuk melakukan marginal improvement ini? Berkembang sedikit. Tidak akan mau. Tidak akan bisa. Oleh karena itu, kesabaran ini penting luar biasa agar kita tidak hanya mau yang instan saja, kita mau mengembangkan diri sedikit demi sedikit. Kita kembali ke penjelasan Dhamma ya, karena tadi kita cerita contohnya itu semuanya kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini ya, apakah misalkan saudara-saudari itu terlalu gampang marah,
terlalu gampang gelisah, terlalu banyak keinginan, merasa moralnya belum baik, begitu ya, ataupun merasa kehidupannya belum maju, lakukanlah hal yang persis seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana kita berkembang sedikit demi sedikit, namun secara dhamma. Bagaimana? Dimulai dari senang mendengarkan dhamma. Contoh, dulu Bapak Ibu Saudara jarang ikut kegiatan wihara. Sekarang sudah mulai offline, rajinlah seminggu sekali. Berarti saya terlalu sibuk orangnya, oke, no problem, Anda bisa 2 minggu sekali. Tapi Anda rutin, gitu, continue, komitmen. Nanti setelah 2 minggu sekali, pelan-pelan senang, datang ke wihara nyaman, wiharanya bagus, teman-teman di wihara baik, begitu ya. Lama-lama muncul keinginan, dulunya 2 minggu sekali, nanti jadinya seminggu sekali. Kemudian seminggu itu kan 7 hari. Kadang kalau kita dengar dhamma di hari Minggu, hari Rabu, hari Kamisnya, wah sudah mulai lupa. Bagaimana solusinya? Ikut kegiatan seperti ini, kegiatan online. Nah, hari ini kebetulan hari Kamis, apa sekali contohnya. Nah, jadi saudara-saudari bisa ikut puja bakti Minggu, kemudian Kamis bisa ikut online seperti ini. Nah, kalau tidak mengikuti online, bagaimana? Zaman sekarang luar biasa. Silahkan di YouTube itu nyari ceramah Dhamma Bante Utamo atau Bante Panya atau Bante Santacito. Nah, banyak Bante-Bante yang kalau saudara-saudari senang dhamanya, silakan diikuti. Ada juga Bante Titayanyo dan yang lainnya. Nah, itu ditabung begitu ya, dicicil. Seperti tadi saya cerita tentang bagaimana sabar menjalani proses. Kemudian setelah senang mendengarkan dharma, tidak lupa yang lebih penting adalah merawat 5 sila. Nah, sila itu dirawat dengan baik. Kemudian senang berbuat baik. Kalau ada kegiatan di wihara kita ikut. Mungkin ada para biku tinggal di wihara bisa ikut dana makan begitu. Nah, berbuat baik. Baik kepada teman, mungkin juga berdana untuk panti asuhan atau program apa saja. Berbuat baik di kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah berbuat baik, berlatih mengembangkan metta, karuna, mudita, dan UPK. Ya, tidak saya jelaskan hari ini karena itu panjang sekali. Bahas metta, karuna, mudita, UPK itu satu sesi Dhamma Desana sebenarnya. Nah, kemudian mengurangi kemarahan, keserakahan, dan ego. Mengurangi dosa loba moh. Nah, jadi ada 4 hal yang tadi saya sebutkan. Kalau saudara-saudari ingat ya, saya ulangi biar nanti bisa dikembangkan. Yang pertama, senang mendengarkan Dhamma. Yang kedua, latihan merawat sila. Yang ketiga, mengembangkan metta, karuna, mudita, dan UPK. Dan yang keempat itu mengurangi dosa, loba, moha. Nah, 4 latihan utama ini, ya, ini sebenarnya adalah dana, sila, samadhi, dan panya. Kita kembangkan dengan pelan-pelan, kita cicil dari hari ke hari. Persis seperti bagaimana atlet-atlet yang luar biasa tadi, saya berikan banyak contoh atlet, karena atlet itu latihannya paling berat. Kalau kita cerita kesabaran, saya ingatnya itu para atlet, begitu ya. Kita dengan sangat sabar melatih hal-hal seperti itu. 4-5 tahun yang akan datang, wah kita sudah jadi orang yang sangat luar biasa. Bahkan tidak 4-5 tahun, kalau saudara-saudari latihan dengan baik, tahun depan, 2 tahun lagi, saudara jadi orang yang lebih sabar, jarang marah, disukai banyak orang, dihargai banyak orang. Orang yang merawat sila itu jadi dihargai. Orang yang punya kebaikan hati, sering berdana itu dihargai di masyarakat. Temennya banyak. Nah, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bukan hal kecil ya. Hal besar tapi kita cicil-cicil. Satu ketika, tiba-tiba saudara akan melihat, loh kok hidup saya jadi lebih sukses ya. Tahu-tahu saudara itu lebih sukses. 4 tahun yang akan datang, saudara jauh lebih sukses daripada sekarang. Nah, itu bukan hanya cerita tiba-tiba Anda sukses. Tetapi itu karena hal-hal kecil yang kita bangun pelan-pelan dan itu akhirnya menumpuk. Contoh, ada orang sukses karena temannya. Setiap kali temannya buka bisnis itu ngajak dia. Akhirnya dia punya 3-4 bisnis yang sebenarnya itu dia cuma kongsi gitu. Dan teman-temannya yang ngejalani. Loh, kenapa temannya bisa sepercaya itu dengan dia? Itu adalah hal baik yang dia pupuk pelan-pelan. Karena orangnya punya sila, dia dipercayai.
Selama ini dia kalau handle keuangan itu nggak pernah hilang sepeser pun. Nah, selama ini kalau kita percayain dia sesuatu, nggak pernah ada yang hilang, nggak pernah ada yang rusak. Nah, hal-hal seperti itu dipupuk. Jadi kalau saudara hari ini melihat ada orang yang sukses, dulunya tidak sukses, dan dia sukses dengan cara yang benar, saya ulangi ya, dia sukses dengan cara yang benar, maka sesungguhnya dia sudah sabar menjalani banyak proses. Banyak orang yang tidak tahu bahwa dharma itu membawa kesuksesan. Banyak sekali orang tidak tahu. Tadi saya menjelaskan bagaimana orang yang hanya berlatih sila, dana, senang mendengarkan dharma, kemudian mengembangkan metta karuna mudita upeka, menurunkan dosa loba moha, ada hubungannya dengan kesuksesannya di masyarakat, di tempat kerja, di tempat belajar, di dalam karir, dalam pertemanan, membangun keluarga yang harmonis. Nah, itu semuanya ada di sana. Satu ketika, saudara lihat bahwa semua aspek hidup saudara itu baik. Wah, pendapatan saya setiap bulannya cukup baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Saya di tempat kerja itu tidak ada musuh satu orang pun, semua teman baik sama saya. Di keluarga, istri juga saya jarang sekali itu berantem dengan istri, hanya sesekali. Anak itu juga sayang, hormat dengan orang tua, anak saya juga tidak bandel. Saya dengan mertua itu juga akrab sekali, dengan saudara-saudari kandung itu akrab sekali, dengan tetangga akrab sekali. Wah, hidup saya kok bisa semujur itu ya? Misalkan ada orang bertanya begitu ya. No, Anda tidak karena semujur itu. Kemujuran-kemujuran itu Anda jahit pelan-pelan. Itu adalah hadiah dari selama ini saudara mempraktekkan sila. Itu adalah hadiah dari karena selama ini saudara jadi orang baik. Itu adalah latihan yang membuahkan hasil karena saudara mengembangkan metta karuna mudita upeka. Itu adalah hadiah besar, itu adalah hasil dari karena saudara menurunkan kemarahan, keserakahan, dan ego. Sebaliknya, kalau hari ini saudara melihat kok di tempat kerja saya banyak musuh ya, kok saya nggak ada yang suka ya, kok saya kalau jualan itu nggak laris ya, atau kalau saya kerja kenapa banyak masalah ya, kenapa saya jarang dipromosiin, kenapa keluarga saya kurang harmonis, kok saya dengan saudara kandung saya kurang dekat ya, dengan mertua juga kurang dekat, bahkan dengan orang tua juga kurang dekat. Sama Bapak Ibu Saudara, silakan lihat kembali apa yang tadi saya sampaikan. Tapi tidak terlambat. Tidak terlambat. Caranya sama, sabarlah dengan proses, belajar dharma pelan-pelan dari mulai senang dengar ceramah dharma. Kita beruntung sekarang kalau kita buka ceramah dharma di YouTube itu Bante Utamo, Bante Panya, ceramahnya lengkap luar biasa ya. Bahkan di zaman dulu kalau ingin dengar ceramah Bante Panya ya setahun sekali, betul ya? Di Medan itu beliau datang hanya kalau hari Katina gitu. Setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Tapi sekarang kita beruntung ingin dengar ceramah beliau itu wah banyak sekali ada di YouTube. Itu saudara-saudari dengar, kemudian praktek dengan sabar apa yang tadi saya sampaikan semua. 3, 4, 5 tahun yang akan datang, nah, saudara akan melihat hasil luar biasa. Bagian terakhir, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Kalau kita ngomong sabar, maka yang teringat kita adalah orang yang pemarah. Betul ya? Orang yang pemarah itu dikatakan tidak sabar. Maka kesabaran yang terakhir adalah sabar pada kemarahan. Kalau yang tadi saya bahas adalah sabar pada proses, sekarang sabar pada kemarahan. Bagaimana kita latihan sabar pada kemarahan? Ini juga sulit bagi beberapa orang karena banyak sekali orang yang begini, dia punya penganggapan bahwa saya ini memang pemarah. Saya lahirnya sudah pemarah. Nah, betul mungkin Anda lahirnya sudah pemarah, tapi yang saudara tidak tahu adalah kemarahan itu bisa dikurangi. Begitu. Ya. Betul kalau saudara itu lahirnya lemah, misalkan begitu. Kalau Panco dengan kawan di kelas itu nggak pernah menang gitu. Dengan siapapun nggak pernah menang gitu. Jadi kalau Panco dia ranking terakhir begitu dengan temannya. Yang sekelas misalkan 20 orang pria. Tapi saya ingin juga tanya ke saudara-saudari. Kalau dia rajin latihan, angkat barbel, pelan-pelan ya, walaupun setelah angkat barbel nanti dia badannya kesakitan. 3 hari kemudian dia angkat lagi. 3 hari kemudian angkat lagi. Secara rutin, cukup dalam waktu 9 bulan saya pikir.
atau 1 tahun, dia sudah ranking 1 di kelasnya. Betul ya? Jadi itu adalah sebuah perumpamaan bahwa kalau saudara merasa bahwa saudara itu memang orang yang sangat pemarah, sangat tidak sabaran, maka beruntung kalau saudara hari ini dengar ceramah damai ini bahwa kemarahan itu bisa dikurangi. Persis seperti otot yang lemah itu bisa diperkuat, ya. Nah, sifat-sifat kemarahan itu bisa dikurangi. Kesabaran itu bisa dilatih untuk diperkuat. Caranya bagaimana? Caranya kembali, caranya sama, ya. Bapak Ibu Saudara yang merasa punya sifat kemarahan yang tinggi, saran saya tetap senang mendengarkan dharma. Ya, itu latihan yang pertama. Latihan mendengarkan dharma. Kalau bisa dibuat jadwal seminggu itu seperti punya target ingin 2 kali dengar ceramah dharma. Kalau bisa ingin 3 kali dengar ceramah dhamma. Nah, lama-lama jadi lebih sering. Atau yang senang baca buku, silakan baca buku dhamma. Buku Acan Bram, buku Acan Cha, begitu ya. Ada 2 penerbit yang buku dhamanya bagus-bagus. Itu penerbit Ehipasiko dan juga penerbit namanya Karania. Jadi saudara bisa masukkan ke Google itu penerbit Karania. Lihat buku-buku apa saja yang ada di sana bagi yang senang baca. Atau bisa datang ke wihara-wihara di Kota Medan. Sekarang sudah bisa offline, sudah bisa datang ke wihara. Ya, datang ke wihara-wihara di Indonesia untuk nyari buku-buku yang bagus untuk dibaca. Tetapi kalau yang tidak senang baca, silakan dengarkan dharma via YouTube saja. Lalu melakukan perenungan, ya, melakukan perenungan. Kalau saudara mengalami penderitaan, karena orang yang tidak sabaran itu atau orang yang pemarah itu biasanya kalau ada penderitaan, ada hal yang tidak disukai itu dia meledak begitu. Nah, saudara harus punya perenungan bahwa apapun hal buruk yang muncul di depan saya juga adalah karma buruk saya sendiri, ya. Jadi apapun hal buruk yang muncul di depan saya juga adalah karma buruk yang dulu saya tanam, hari ini saya petik. Nah, dengan begitu kalau saudara-saudari misalkan di tempat kerja itu dikerjai teman, ya, atau mungkin difitnah, atau mungkin diadu domba dan sebagainya, ya sudahlah, itu karma buruk saya yang matang. Tapi kita tidak berhenti sampai hanya mengatakan itu karma buruk saya yang matang, tetapi kita cari solusinya. Ya. Kita tidak diam hanya pada permasalahan, kita tidak pasrah, kita tidak pasif, tetapi kita cari solusinya. Hanya kita tidak menjadi marah atau tidak terlalu marah, karena paham bahwa itu adalah karma buruk yang berbuah. Malahan kalau mereka yang bijaksana, mereka bisa berpikir, ya sudahlah karma buruk nanti berbuah kan, akhirnya karma buruk saya berkurang begitu. Karma buruk lampau saya berkurang. Jadi saya hadapi saja. Perenungan yang kedua, juga merenung bahwa Sang Buddha mengatakan Sang Buddha mengatakan setiap orang yang kita temui dalam kehidupan ini, beliau mengatakan sudah pernah menjadi ibu kita di kehidupan yang lampau. Karena kita sudah menjalani kehidupan yang tidak terhitung banyaknya. Jadi kalau saudara-saudari melihat bahwa setiap orang dalam hidup kita yang kita temui pernah menjadi ibu kita, jadi bahkan orang yang tidak baik ke kita pun ya pernah menjadi ibu kita. Nah, dengan merenungkan hal seperti itu kita menjadi tidak terlalu marah. Ya sudahlah, dulu dia pernah jadi saudara saya. Ya sudahlah, maklum saja. Ya, seperti misalkan kalau kita dijahati atau kita dikerjai orang lain, dengan dikerjai keluarga sendiri ya kita bisa lebih sabar dengan tidak sampai mencelakakan keluarga sendiri, ya toh. Tapi kalau ke orang lain mungkin sudah langsung dituntut, ya, sudah langsung lapor polisi. Tapi kalau itu adalah adik sendiri atau sepupu sendiri, kita mungkin tidak sampai menuntut, kita hanya marah saja. Nah, dengan berpikiran bahwa orang itu pernah jadi saudara saya, itu mengurangi sifat kemarahan kita. Kemudian kita juga berpikir bahwa setiap orang itu hanya ingin bahagia. Sesungguhnya setiap orang itu hanya ingin bahagia. Hanya kadang cara dia dalam mendapatkan kebahagiaan itu salah, ya. Ini ajaran yang sangat populer biasanya diajarkan oleh Bante Utamo. Kalau yang sering dengar ceramah Bante Utamo, beliau sering menjelaskan hal ini. Setiap orang itu hanya ingin bahagia, mereka tidak ingin menderita. Bahkan mereka yang mencuri pun, pencuri itu hanya ingin bahagia. Ya, karena dia mungkin tidak ada uang, tidak ada penghidupan yang baik, dia mencuri.
Hanya cara dia salah, cara dia itu merugikan orang lain. Dan pencuri itu caranya salah, akhirnya caranya yang salah itu malahan merugikan dia. Satu hari dia misalkan tertangkap, dipenjara, mungkin dipukul massa dan sebagainya. Nah, jadi semua orang di dunia ini hanya ingin bahagia, hanya terkadang cara mereka salah. Ya. Dengan merenungkan hal ini, kalau satu hari di tempat kerja, di masyarakat, ya, di saudara, tetangga dan sebagainya, ada orang yang sifatnya tidak baik ke kita atau sifatnya buruk begitu, ya sudahlah. Kita bisa merenung, ya, dia hanya ingin bahagia. Hanya cara dia salah, ya. Nah, perenungan-perenungan ini membantu mengurangi sifat marah kita. Sehingga kita bisa jadi orangnya itu lebih sabaran, lebih tidak marahan. Nah, terakhir menutupi Dhamma Desana hari ini, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Obat yang paling kuat, obat yang paling sakti ya untuk mengurangi kemarahan adalah bermeditasi. Tapi ini yang paling sulit. Betul ya? Tetapi apapun yang sulit kalau membawa manfaat, membawa kemajuan bagi hidup harus kita perjuangkan. Saya ulangi ya. Walaupun hal yang sulit namun membawa kemajuan dalam hidup kita harus kita perjuangkan. Nah, meditasi itu tidak gampang ya, tetapi bagi mereka yang sudah rajin bermeditasi, komitmen, latihan pada objeknya masing-masing. Kalau saya pribadi, objek yang paling saya gemari adalah anapanasati, objek nafas masuk, nafas keluar ya. Setelah itu dikembangkan, maka sifat gampang marah itu akan sangat berkurang. Dan mereka yang dengan rutin berlatih itu melihat hasil yang sangat luar biasa. Nah, awalnya katakanlah latihannya itu hanya meditasi 20 menit sehari di rumah. Kalau dia meditasi di pagi hari, umumnya di siang dan sore harinya dia jauh lebih sabar. Jauh lebih sabar. Dan kalau dia sudah bisa latih itu sampai berbulan-bulan, maka tingkat kemarahannya akan berkurang. Kenapa demikian? Itu ada penelitiannya. Ya, ada penelitiannya dilakukan oleh Dr. Daniel Goleman, bukunya namanya Altered Traits ya. Di buku itu ternyata mereka membuat penelitian, ternyata mereka yang berlatih meditasi itu ada bagian otak yang biasanya membuat kita marah, namanya amigdala. Amigdala ini adalah bagian otak yang membuat semua sifat agresif kita itu muncul dari amigdala. Ternyata mereka yang sudah latihan meditasi itu amigdalanya itu menjadi lebih pasif, dan lebih pasif. Tergantung seberapa lama mereka bermeditasi. Semakin lama jam terbangnya, misalkan kalau dijumlahkan dia sudah meditasi 3.000 jam, atau dia sudah meditasi 10.000 jam, maka amigdalanya semakin pasif. Nah, menjadi lebih pasifnya amigdala ini membuat orang menjadi tidak gampang marah. Nah, itu secara ilmu pengetahuannya, tapi juga saya beritahu agar memotivasi kita untuk latihan. Jadi kalau kita sudah melihat hasil dari penelitian para ilmuwan, itu membuat kita menjadi lebih semangat dalam praktek karena kita melihat data aslinya begitu. Nah, jadi latihan meditasi itu membawa manfaat luar biasa. Dan terakhir, saya sangat menyarankan saudara-saudari itu juga praktek yang disebut nafas berkesadaran. Nafas berkesadaran ini bisa dilakukan kapanpun setiap hari. Cukup begitu Bapak Ibu saudara-saudari misalkan ingin menunggu apa saja, ya ini sering saya share juga ke berbagai wihara. Setiap kali kita menunggu, apakah menunggu mobil, menunggu makanan, sedang belanja, ya, menunggu teman, menunggu pasangan hidup dan sebagainya. Setiap saudara-saudari menunggu, langsung melakukan kesadaran pada nafas, melihat nafas masuk, nafas keluar, dengan rileks, tenang, dan mendalam. Tidak perlu menutup mata. Jadi kita bisa sambil menunggu begini, tapi kita rileks, tarik nafas masuk,
dan nafas keluar yang pelan. 30 detik atau 1 menit cukup. Ya. Tapi dilakukan sangat sering dari pagi sampai malam. Setiap kali kita menunggu sesuatu, langsung kita melihat nafas masuk, nafas keluar, dan nafas itu dibuat mendalam, pelan, dan rileks. 30 detik, 40 detik cukup. Nah, tapi itu dilakukan dengan sangat sering. Nah, ini akan sangat membantu membuat sifat amarah kita berkurang. Nah, jadi itu latihan-latihan sabar kita hari ini ya. Kesimpulannya adalah hari ini saya membahas sabar pada proses, punya ketahanan pada hal-hal yang membawa penderitaan, dan juga sabar pada kemarahan. Dan barang siapa bisa mengembangkan ini, Sang Buddha mengatakan ini adalah praktik tapa tertinggi. Ya, anumodana untuk para pendengar yang sudah dengar sampai habis ya. Setelah ini silakan masuk ke sesi berikutnya. Ya, Bante, anumodana atas uraian dhamma yang telah disampaikan ya pada malam hari ini cukup lugas sekali, cukup bermanfaat sekali kita dengar kalau kita dengar dengan seksama. Bante sedikit tadi di ujung, Bante tadi ada mengajarkan sedikit tips, kalau nggak salah tadi Bante bilang tips pada saat menunggu ya. Tadi kalau misalkan bisa menunggu mobil, menunggu teman yang lama datang, nggak sesuai janji gitu Bante misalkan kan. Nah, itu ternyata saya praktekkan juga itu Bante. Jadi saya praktekkan gini, kalau kita seringan gini Bante kan. Walau nggak sering gini, begitu teman lama kali datang, tarik napas dalam-dalam, tapi bersuara dia Bante, bersuaranya, waktu buang itu gitu Bante. Ya kan? Biasanya kita sering itu, apalagi orang Medan Bante kan, dikeluarkan dia tuh, katanya kan gitu kan, baru dia cek-ceknya beberapa kali, ya kan gitu kan. Itu namanya meluapkan kekesalan kalau itu. Maksudnya sabar lihat tingkah dia Bante kan gitu kan. Kan nggak mungkin dimaki atau dimarahin, bisa gitu aja lah, kan gitu kan. Ya, baik, sekali lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saat ini bergabung, nah, sudah disampaikan dengan lugas tadi yang disampaikan oleh Bante tentang kesabaran pada malam hari ini. Banyak poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Bante. Nah, tapi secara konseptualnya, kesabaran Bante juga tadi telah dibicarakan atau diuraikan. Saya sudah mencatat di sini, sabar pada proses atau tidak buru-buru istilahnya, itu juga sudah disampaikan oleh Bante ya. Yang kedua, sabar untuk tidak marah. Nah, ini sabar untuk tidak marah ini memang saya setuju dengan Bante katakan di awal tadi, bahwa sangat sulit Bante, memang sangat sulit sekali untuk tidak marah. Tapi ternyata itu memang bisa Bante ya, bisa minimal dikurangi Bante ya. Kalau dihilangkan secara total mungkin butuh proses, tapi dikurangi pelan-pelan itu bisa. Nah, Bante juga tadi sudah memberikan tips bagaimana cara untuk menguranginya. Nah, di sini juga Bante menjelaskan ya, untuk kepada kita semua ya diharapkan yang paling umum sekali itu ya kita harus sering mendengarkan dhamma. Nah, mendengarkan dhamma itu berbagai macam cara sudah banyak, bisa ke wihara langsung, bisa juga kita melihat referensi-referensi, bisa di YouTube, bisa melalui membaca juga bisa juga. Nah, juga lakukan perenungan. Bante juga mengatakan tadi, ada juga saya catat perenungan terhadap kenapa hal ini bisa terjadi ya. Bante tadi sudah sedikit menjelaskan apakah ini adalah karma kita pada masa lampau gitu Bante ya, dan yang lain-lain sebagainya. Nah, juga Bante menjelaskan di akhir yaitu mungkin bukan disarankan sih, sebenarnya diwajibkan untuk kita umat Buddha, ilmu yang paling penting atau yang paling mujarab lah, tadi Bante istilahnya obat tadi ya, obat yang paling mujarab mungkin untuk melatih kesabaran dengan cara meditasi. Nah, meditasi ini seperti kita ketahui bahwa ilmu meditasi ataupun meditasi itu sendiri ya ditemukan atau ditemukan oleh guru agung kita sendiri. Nah, dan sekarang sudah banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang non-Buddhis Bante ya. Yang non-Buddhis juga sudah banyak mempraktekkan ilmu yang telah didapat oleh guru agung kita.
ya, eh, Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama ya. Nah, gini Bante, saya tadi ada sedikit mencatat Bante. Ini bisa nggak dijadikan referensi untuk bahan kita malam hari ini kalau saya boleh menambahkan Bante ya. Saya kalau teknik saya sendiri kadang-kadang ya saya tidak munafik, saya pun sering marah juga Bante ya. Tapi cara saya menyadarinya untuk mengurangi kemarahan ini gini Bante, kalau misalnya sudah terjadi sesuatu itu dan tidak sesuai dengan harapan kita, nah saya biasanya menyadari atas kurangi keinginan Bante. Mengurangi keinginan. Karena saya dalam yang saya pikirkan, semakin banyak saya berkeinginan, ya saya siap-siap. Pasti itu ada resiko yang tidak tersampaikan. Nah, kalau sudah tidak tersampaikan, ya itu pasti harapan yang tidak terjadi kan Bante kan. Nah, jadi saya menyadari dengan cara kalau memang nggak mau banyak masalah ya kurangi keinginan kita gitu. Itu satu. Kalau itu tips dari saya Bante ya. Ya mungkin apakah bisa jadi referensi atau tidak. Nah, yang kedua, nah ini secara dhamma juga saya biasa menyadari sih bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu pasti berubah. Ternyata hari ini saya senang, tiba-tiba saya, oh demikian, oh inilah kondisi perubahan tadi gitu. Nah kalau bahasa damanya kan anicca Bante ya. Jadi berubah dan memang perubahan itu memang mau dimanapun di alam semesta ini pasti terjadi. Kan gitu. Nah itu yang terkadang menghibur saya untuk bagaimana kemarahan ini tidak meluap lah gitu. Ya marah-marah juga sih, cuman ya bagaimana saya untuk mengontrol hal ini gitu sih. Nah mungkin ini ya saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi ini menurut versi saya. Tadi Bante juga sudah memberikan versi Bante. Nah, apakah ini bisa jadi referensi atau tidak? Nah, yang ketiga, Bante, saya sering juga kadang berkata seperti ini. Ini mungkin kalau bahasa saya Bante ya. Saya terjadi sesuatu itu, saya anggap udahlah ini mungkin saya bayar hutang karma saya. Mudah-mudahan hutang karma saya makin berkurang gitu. Ini kalau bahasa umum saya Bante gitu kan. Oh lagi bayar hutang karma ya udah, suak lo, ancua lagi leh. Ya kan? Nah, mungkin karma saya masih ada. Saya bayar pelan-pelan. Kan gitu. Karena saya pernah kejadian juga Bante kalau boleh cerita. Nah, wah pernah juga kehilangan motopit lah, sepeda motor Bante. Nah, kehilangan sepeda motor. Nah, itu sepeda motor cuma satu-satunya pula itu kan. Kehilangan pula kan gitu. Nah, hilang, ya udah anggap aja saya lagi bayar utang karma. Itu aja sih. Itu bahasa saya sendiri Bante sih. Bante kayaknya tadi ada tanggapan sedikit Bante ya. Ada mau disampaikan? Ya, menurut saya itu benar sekali tadi disampaikan Saudara Willy ya. Oleh karena itu, kenapa tadi saya sampaikan bahwa dalam praktek kesabaran itu kita perlu sering mendengarkan Dharma. Karena Dharma itu luas sekali. Tadi Saudara Willy menggunakan pemahaman dari corak dunia, anicca ya. Ya hidup ini ada anicca gitu. Nah, oleh karena itu tadi kenapa saya katakan sering mendengarkan Dharma itu akan membuat sifat-sifat buruk kita berkurang. Hari ini kita bahas mengenai kemarahan ya dan sifat tidak sabar. Karena Dhamma itu luas sekali. Nanti ketika kita belajar tilakkana anicca dukkha anatta, nah sifat buruk kita berkurang. Satu ketika kita baca paticca samuppada, itu juga membantu kita mengurangi dosa loba moha. Satu ketika kita belajar attha loka dhamma, 8 kondisi dunia, kadang beruntung, kadang rugi, kadang dipuji, kadang dicela. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang nyaman, kadang sakit. Nah, itu juga membantu kita. Nah, jadi benar sekali tadi tambahan dari Saudara Willy, sangat membantu ya. Mengurangi, hari ini kita bahas mengurangi tidak sabar dan kemarahan. Ya. Baik, Kamsia Bante ya, atas masukan yang terakhir tadi. Nah, kita akan langsung masuk saja Bante ke sesi tanya-jawab Bante ya. Nah, ini sudah masuk juga pertanyaan pertama nih. Dari Saudara Rahula. Nah, selamat malam Bante. Saya Rahula dari Medan. Ingin tanya bagaimana menghadapi saudara angkat Bante ya, menghadapi saudara angkat yang dimana tinggal dengan kami. Berarti tinggal setempat lah gitu Bante ya. Tetapi ada sedikit terganggu mental jiwanya. Ada sedikit gangguan mental ada.
Nah, selalu ada saja ulah dan terkadang buat emosi dan kesal terhadap tingkahnya mungkin Bante ya. Bagaimana menurut Bante? Ada nggak solusi ataupun saran-saran gitu Bante? Silakan Bante. Ya, ini persoalan yang sulit ya. Ada anggota keluarga yang senang berulah begitu. Apakah saya tidak tahu berulahnya bagaimana ya? Karena kata berulah itu luas sekali. Apakah dia nakal, apakah dia menjahati gitu, apakah dia menjebak dan sebagainya. Nah, bagaimana menghadapi kembali ya kalau dia masih ada orang yang dia respect, kita cari orang itu. Ya, mungkin dia masih respect dengan orang tua kita, mungkin dia masih respect dengan paman kita yang lebih tua atau siapa saja. Nah, kita bisa minta ini bantuan dari orang yang masih dia respect itu untuk memberi nasihat. Nah, tapi memang tidak jarang di kehidupan ini kita ketemu orang yang sudah, waduh, sudah buruk sekali ya. Diberi nasihat juga tidak mau. Kemudian orangnya sangat emosian atau orang yang sangat nakal dan sebagainya. Dan kalau kondisi kita terjebak pada kondisi seperti itu, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, mau tidak mau kita berlatih untuk punya daya tahan gitu ya, atau punya sifat sabar. Kita sabar dalam menghadapi dia. Tapi kita tidak berhenti hanya pada sabar. Selain pada sabar, kita bisa cari solusi, misalkan mulai, ini contoh saja karena ini sulit sekali memberi contoh untuk kasus yang saya tidak ada di dalamnya, begitu ya. Nah, tapi ini sedikit contoh. Misalkan kita perhatikan, dia selalu marah kalau dia itu lapar. Misalkan katakan begitu. Nah, kita bisa ingatkan orang ini anggota keluarga kalau beli makanan itu lebih cepat. Ya. Jadi atau kalau masak lebih cepat. Biasanya kalau masak itu 7:30 matangnya atau jam 7 matangnya. Karena dia orang yang kalau lapar nanti dia berulah ya. Apalagi tadi ada cerita dia punya gangguan mental ya. Kalau sudah gangguan mental itu luas sekali yang mau dibahas. Kata gangguan mental itu saya nggak bisa nebak apa yang terjadi pada dirinya, apakah dia bipolar, apakah dia skizofrenia, apakah dia paranoid, begitu ya, atau hanya kata gangguan dalam pemahaman masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau memang itu adalah kasus yang berat, kita sendiri harus belajar sabar, kemudian kita amati apa yang biasanya kecenderungan dia. Misalkan dia selalu marah kalau lapar, ya dia jangan dibiarkan lapar, begitu ya, ini contoh saja. Atau kita juga bisa mulai mengurangi kontak dengan dia. Dalam artian tidak sering bicara. Kalau misalkan orangnya itu sudah terlalu mengganggu, kita bisa mengurangi komunikasi. Nah, untuk beberapa kasus kita malah perlu menambah komunikasi. Nah, jadi ini memang case yang luas sekali. Ya. Jadi karena ini case yang luas sekali, saya kasih nasihat yang general saja. Yang pertama, kita belajar bersabar. Yang kedua, belajar menjadi lebih bijaksana. Nah, yang ketiga, coba amati dia pelan-pelan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Ya, amati pelan-pelan apa yang sebenarnya dia mau. Nah, yang terakhir, minta bantuan orang yang pantas. Nah, bahkan kalau tadi cerita gangguan mental, kalau sudah parah sekali, bawa ke dokter. Ya, bawa ke dokter jiwa dan sebagainya. Ya, itu saran Ya, yang cukup general dari saya. ya Bante. Kamu siap Bante ya tadi atas jawaban Ya. dari pertanyaan pertama. Tapi gini Bante, saya ada sedikit lanjutan terhadap pertanyaan pertama tadi. Ya ini saya punya contoh juga. Mungkin ini saya akan sampaikan lebih konkret Bante ya. Saya punya family juga. Gini Bante, saya punya family seseorang yang dia gangguan mentalnya dia nggak terlalu parah sih Bante. Artinya masih bisa berhitung bisa, uang pun masih ngerti, kan gitu Bante kan. Nah, kalau contoh lebih konkretnya gini Bante. Ini contoh Bante ya. Ini walang lebih bahasa lebih umum lagi contoh. Dia bisa naik sepeda motor. Oke, dia bisa naik sepeda motor, tapi pada saat dia naik sepeda motor, itu sepanjang jalan kalau ada yang
menghambat dia, maksudnya ki cocengan kan Bante kan di depan dia, itu dia kleksonnya tuh troti, nah klekson terus tuh Bante. Maksudnya dia panjang kan, jadi kan yang saya maksud gangguan itu dia nggak mengerti di dalam kondisi masyarakat kan harus sabar. Ibe ya, tetap klekson teng terusnya. Nah ini kan sedikit kalau walang yang ibaratnya yang normal, ini kan berbahaya Bante. Apabila kalau ketemu imbang Bante, kalau kita bahasa Medan kan, itu imbangan itu kan siop hila ya, kan gitu kan. Ini kan walang juga yang pen hamik mayo, maksudnya kita juga yang repot mau ngurus dia, ya kan? Secara hukum tau gimana-gimana. Nah, dari berkendaraannya dia udah nggak sabar kayak gitu, caranya apabila nanti dia sedikit diemop kalau bahasa Medan Bante kan, dia nggak sabar, Ya. ikiciu terjadi, nah walang kan repot juga Bante kan. Itu salah satunya itu sih kalau lebih konkretnya contohnya. Anekon ancoa tuh Bante. Kalau udah nggak bisa dibina, cuma lagi tuh Bante. Mau dibina Nah, nggak kalau mungkin udah juga nggak Bante bisa kan. dibilang, kita sebenarnya hampir tidak bisa melakukan apapun. Kalau tadi sudah, kalau dia benar-benar tidak bisa dibilang ya. Tapi kalau dia masih bisa dibilang, ya kita pasti kasih nasihat. Kadang kalau dia orangnya tidak bisa dinasehati, kita sering ngobrol contoh-contoh cerita yang mirip-mirip dengan dia begitu. Atau kita ngobrol aja, jadi nggak ada hubungannya dengan dia juga. Ngobrol itu ada orang tadi di depan itu dia nggak sabaran, jadi pas pas ada supir truk lewat, terus dia teriaki supir truknya, cepat kau cepat, misalkan seperti itu ya. Ternyata supir truknya juga gila, langsung turun bawa linggis, kepalanya dihantam, kepalanya bocor. Kita hanya kasih dia cerita contoh bahwa itu bisa terjadi pada Anda, tapi nggak usah ngomong itunya gitu. Nah, kasih dia beberapa cerita. Kalau dia mau menerima, syukur. Kalau dia tidak bisa menerima, sulit. Nah, saya kasih contoh. Kalau orang sudah tidak bisa menerima nasihat, bahkan Sang Buddha pun tidak bisa mengubah dirinya. Buktinya apa? Buktinya di zaman Sang Buddha itu ada Bante Dewa Data. Saking bandelnya Sang Buddha juga angkat tangan begitu ya. Bahkan seorang Buddha pun tidak bisa menasehati dirinya. Bahkan tidak hanya Dewa Data. Di zaman itu ada 6 biku yang bandel. Namanya Cak Bagia Biku. Dan juga murid-murid Sang Buddha beberapa juga ada yang bandel. Nah, jadi kalau tadi kasusnya adalah dia sudah tidak bisa dinasehati, ya terus terang banyak kita sudah sulit sekali untuk mengubah dirinya ya. Hal terakhir hanyalah semoga dia tidak menimbulkan masalah. Hanya itu saja. Ya Tapi artinya Bante kalau dia menimbulkan masalah ya itu udah urusan dia lah Bante kan gitu kan. ya bisa dikatakan begitu. Kan Dia harus gitu kan. belajar dari kamawipaka dia sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau satu hari dia bermasalah di masyarakat, Nah, bermasalah masyarakat, ya kan? nah, Artinya dia akan dia, belajar dengan cara yang keras gitu. nah maksudnya dia, ya dia mukul orang atau gimana kan? Berantem, dia duluan pukul lah, biasalah kalau di Indonesia atau di Medan kan, tiuk kolo kan gitu kan? Di penjara atau Betul. di mana, dikasuskan lah gitu Bante ya. Kita pun nggak bisa nolong dia lagi kan? Artinya ya udah, masuk lah kan Iya, gitu. Cuman ada betul. satu contoh lagi Bante, ini sedikit ini Bante nih, ini mau minta saran juga dari Bante. Yang paling celakanya Bante, ini terus terang Bante, yang paling celakanya, membahayakan kita yang normal. Jadi kan pernah kejadian eh isi omeka PRT Bante, Kak Kanlang lo, ya kan cuilang. Nah, kebetulan Kanlangnya itu, maksudnya PRT itu non Buddhis, ya non Buddhis Bante ya. Nah, jadi si ome hanya masalah sepele, jang kyo Bante ya, bisa teriak-teriak, tong ilangi kepercayaan itu jelek-jelek gitu Bante. Ini kan sangat membahayakan Bante kan. Kan udah beberapa contoh kejadian sangat yang di Tanjung Balai atau di mana kan gara-gara ngomong salah soal misalkan soal toa atau apa, secara umum kita Buddhis bermasalah kan gitu kan. Nah, padahal lucunya ini orang duit ngerti Bante. Cok Kang ngerti, Cok Kang rajin gitu. Tapi ini tadi mental-mental seperti ini yang bahaya. Sampai kadang-kadang ikong caulangi kepercayaan ini kan Bante kan. Kami yang sebagai family atau saudara ngomongin dia, malah dia kadang marahi kita balik gitu Bante. Kan gitu, malah walang bisa mau dipukulnya atau gimana. Makanya bingung, tapi tinggal serumah. Nah, satu sisi kita pikir Bante, walang sio kan, kok itu wakit sekali ui, ya kan? Kok itu wakit sekali ui tinggal satu tempat yang jauh dari kita, itu tadi bisa berbahaya seperti itu. Kalau ikong caulangi kepercayaan, kalau ikong pak lang bu piano lah, dikasuskan dia ya udah masuk apa boleh buat,
Kita pun nggak bisa punya dana gitu besar untuk mengeluarkan dia, misalkan, atau menyelesaikan dia. Ya udah, itu anggap karma dia kan, karena yang dia lakukan. Ini yang kadang-kadang yang membahayakan Bante. Bisa kadang-kadang dia tercetus pada saat dia mulai nyala lah, mungkin kalau kita bilang, kong cau langi kepercayaan lo. Ini bahaya kali nih Bante. Makanya kadang-kadang sampai walang kan, piak cupi walang singkong sing lo sama orang-orang sebelah tetangga. Kebetulan tetangga kita kan non Buddhis Bante kan, non Buddhis ya walang kong lo bawa ini sekailang usia lo kan gitu kan, bawa mai tia lo, sorry lo kalau utik sih ulang lo kan gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau bisa tersering seperti itu kan bahaya Bante kan untuk kita secara umum gitu. Ini yang bingung Bante. Kira-kira seperti itu sih Bante. Kalau ini konkret nah Bante contohnya udah nih. Langsung ke contoh dah nih, ke apa nih? Nah, ini Ke sulit situasi sekali ya, sebenarnya. sangat sulit ya. Sulit Bante ya. Kehidupan sehari-hari ini sangat sulit. Saya tidak tahu orang ini apakah memang benar-benar punya gangguan jiwa atau tidak ya. Bisa saja dia benar-benar sudah masuk kategori gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu luas sekali. Gangguan jiwa itu tidak hanya harus seperti itu orang gila yang nggak mandi di jalan, itu enggak. Kategori gangguan jiwa itu luas sekali. Nah, bisa saja dia sudah masuk salah satu kategori gangguan jiwa. Nah, kalau dia sudah masuk salah satu kategori gangguan jiwa, kita cerita negara maju ya, kita cerita negara maju. Tentu ini negara maju walang nggak bisa pakai untuk di kota Medan ya. Nah, tapi kalau di negara maju, orang seperti ini akan diterapi oleh psikolog. Kemudian otaknya akan di-scan. Otaknya akan di-scan, melihat dia itu otaknya normal tidak gitu. Karena kalau nanti sudah cerita otaknya tidak normal, wah gimana lagi namanya orang nggak normal begitu ya. Dia akan diterapi, diberi obat, atau diberi gelombang-gelombang elektromagnetik dan sebagainya untuk mengurangi sifat agresifnya. Nah, kemudian kalau memang otaknya itu ataupun dari tes psikologi memang dia tidak normal, ya namanya orang tidak normal ya tentu harus diberi perlakuan yang tidak normal, apa boleh buat. Ya toh? Kalau di luar negeri itu diterapi. Dan kalau sudah membahayakan orang lain, kalau ini dia masih belum menyerang ya. Ada yang lebih mengerikan, keluarganya itu bisa tiba-tiba mau bunuh orang, misalkan begitu ya. Kalau sudah sampai level seperti itu, pasti dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, kalau di luar negeri itu diterapi. Ada terapinya, ada kliniknya, begitu. Hanya sekarang yang sulit di Indonesia. Sekarang di Indonesia itu ada dua kesulitan. Satu, kita kalau ngajak orang yang tadi yang diceritain itu, kita ngajak dia ke psikiater misalkan, wah kita bisa dipukuli dia. Kamu anggap saya gila ya, kan begitu ya? Sih. Nah, akhirnya sangat sulit gini. Kita mau mengukur apakah dia itu masih normal atau tidak begitu. Sulit karena kalau kita bawa dia ke dokter jiwa, dia pasti akan sangat marah. Jadi Tapi orang kalau kita harus sudah ancol ya Bante. Maksudnya lebih bijaksananya kita harus seperti apa Bante. Nah, sedikit lagi Bante. Ini tadi saya lupa ngomong tadi. Nah, yang celakanya Bante. Nah, kalau kita misalkan tegur dia atau gimana-gimana, nah, karena pasti ada cekcok mah di situ mah. Nah, ini yang membahayakan sehingga kami mau nggak mau harus mengalah. Tahu apa Bante? Nah, kalau kita lanjutkan kecekcokan tersebut, ancamannya luar biasa kali Bante. Iai sio chua. ya, Mau dibakar rumah. Ini bisa merembet kemana-mana Bante kan gitu kan? Ini betul. jadi tinggal setempat kita harus pokoknya awalang harus ikutin lah mau dia. Pokoknya nggak kita ikutin mau dia, udah cekcok ancamannya seperti itu. Ai ancoa ho walang Bante. Bingung juga Bante kan. Ya, ini Kang Ho. Kang Ho. Untuk walang di Indonesia ini sangat sulit, kayak hampir tidak ada solusinya kecuali sabar. Kabar. Kalau di Indonesia ya, iya apa terus terang. Kalau di luar negeri itu mereka lebih terstruktur. Seperti lu cuma ngancam aja kita sudah bisa langsung ini ngambil tindakan, misalkan begitu ya. Walaupun keluarga sendiri. Nah, tapi di Indonesia agak sulit ya, terpaksa kalau Indonesia pakai pendekatan kekeluargaan. Nah, kita mengalah begitu, apa boleh buat, jangan sampai ada masalah. Nah, agak mengalah. Kemudian pintar-pintar mengendalikan dia. Tapi kalau satu hari sudah terdeteksi dia benar-benar ada gangguan jiwa, keluarga itu pergi ke dokter jiwa, nggak usah bawa dia. Konsultasi ke dokter jiwa. Mungkin nanti dokter jiwa menggolongkan, oh ini orang beneran sudah sakit jiwa, dia harus beneran makan obat.
kita bisa kasih dia obat. Obatnya itu dimasukkan ke makanan dia. Nah, Obat kenapa sudah saya juga, cerita obat sudah ya? pernah juga Bante. Yuk pun Sudah Pak pernah Leo, juga. Pak Leo juga Wei Chi Nah, kalau kau Cina ekstrim ya keadaan ya, wah bupin ya. Saya harus pakai contoh ilmu kedokterannya. Kau ekstrim bupin mah. Kalau dia sudah, jadi kategori Cekailang itu kenapa harus ada rumah sakit jiwa? Nah, cerita ini penting sekali. Rumah sakit jiwa itu kategorinya adalah orang yang sudah gangguan jiwa dan bisa membahayakan lingkungan sekitar itu terpaksa harus dikurung. Jadi ini kita bukan kejam, kita tidak sedang kejam ya. Ini sedang cerita ilmu pengetahuan. Rumah sakit jiwa itu dibangun atas dasar ilmu kedokteran jiwa. Jadi itu ilmu pengetahuan. Nah, bagi orang yang mungkin tidak setuju, mungkin belum pernah seperti saya praktek di rumah sakit jiwa. Saya dulu kuliah psikologi, jadi saya pernah praktek di rumah sakit jiwa. Memang apa boleh buat, ada orang-orang yang kalau dia tingkat agresifnya itu sudah luar biasa. Contoh dia mengatakan, nanti kamarmu saya bakar, dan dia beneran bakar kamar itu. Misalkan begitu ya. Orang seperti itu harus ditindak. Nah, salah satu tindakannya adalah kalau di Indonesia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tetapi sekarang permasalahannya kita tahu dari sisi pemikiran logika kita, kalau orang seperti itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa juga bisa membuat dia sangat mendendami kita. Betul ya? betul. Ya, jadi memang mengambil tindakan itu sangat membingungkan. Ini seperti apapun tindakan yang kita lakukan itu kayak ada efeknya. Jadi kalau nanya ke saya pun, Bante, apa tindakan yang hampir tidak ada efeknya? Saya juga nggak kepikiran, gitu ya. Saya juga nggak kepikiran. Apalagi tadi sudah dibilang, sudah pernah juga masukin obat ke makanannya, ya toh? Benar, benar, Ternyata benar. tidak mengalami kekurangan. Kalau bau Nah, efek sih pasti bau Bante, tapi kalau menurut Bante kira-kira hamik Bante. Kalau bau efek sih pasti bau sama Bante kongan. Bante bicara tadi kalau tanpa efek pasti ada efeknya. Tapi yang betul. lebih bijaksana kira-kira apa? Kalau masukkan ke rumah sakit jiwa itu ya terkesan kejam, tapi itu bijaksana nggak Bante ya? Nah, kalau dengan mengalah masih bisa, dia tidak ini dengan mengalah kita masih bisa kontrol dia, itu dilakukan. Tapi kalau sudah membahayakan orang lain dan dia beneran melakukan tindakan, misalkan dia satu hari mukul keluarga kita dengan kayu atau meninju, atau dia sudah pegang senjata tajam, tidak bisa lagi ditoleransi sebelum nanti terjadi kejadian, ya toh? Atau dia beneran pergi nyari bensin begitu, itu sudah tidak bisa ditolerir gitu. Contohnya begitu ya. Tapi kita juga lihat kalau sifatnya selama ini dia hanya mengancam, dan keluarga masih mau mengalah, ya silakan begitu ya. Tergantung keluarga juga. Nah, tetapi kalau dia sudah benar-benar melakukan tindakan kekerasan, membahayakan orang di sekitar, tidak ada salahnya keluarga itu ngambil tindakan. Konsultasi ke dokter jiwa yang baik. Saya ulangi ya, konsultasi ke dokter jiwa yang baik. Jadi nggak usah harus langsung masukin ke rumah sakit jiwa. Cari dokter jiwa yang kita anggap baik, begitu. Tanya teman-teman, tanya keluarga, tanya saudara, ada nggak yang kenal rumah sakit dokter jiwa yang baik. Setelah ketemu dokter jiwa yang baik, konsultasikan. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat lagi dokter jiwa ini, dia lebih punya pengalaman yang lebih jauh dari saya, betul ya? Nah, nanti lihat dari dia itu bagaimana. Itu saran saya. Dan kalau misalkan pada akhirnya perlu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, ya itu juga bukan kejam atau bukan kita jahat. Ya kadangkala kalau dia sudah merugikan atau mencelakakan dirinya sendiri atau orang lain, ya itu adalah hal yang pantas diambil juga. Kalau menurut saya seperti itu. Dari Masuk ke sisi pandang psikologi ya, ilmu yang pernah saya pelajari. masuk ke RSJ pun butuh biaya juga tuh Bante kan? Kan bayar tuh Bante kan? Ini karena kita cerita Indonesia, makanya makin pusing. Kalau Makin di pusing ya. negara seperti negara maju, itu dibayar negara. Hmm, Karena kita cerita Indonesia, kita lebih pusing. Pusingnya 7 keliling. itu Betul ya? mah nggak dimasukkan salah, dimasukkan keluarga pasti biaya juga kan gitu Bante kan? Betul. Ya. Ya, ini memang sulit. Tadi saya Iya, cerita karena kenapa. gini Bante, yang membahayakan itu tadi, ikong lange kepercayaan, itu kan bahaya sekali Bante kan. Itu bisa Ya, kena semua, bukan hanya kena ke kita, itu satu. Yang kedua, sio chulo kan bahaya juga Bante. Merembet kemana-mana kan,
bahaya betul. kali. Ini makanya serba Coba salah sekali sih, kan gitu. kalau saya tidak salah ya, yang ini saya tidak tahu lengkapnya. Kalau orang itu benar-benar sakit jiwa, kan dari lo kun cucut jiho ya. Kok Nah, Jihoe? dia ada surat menyatakan dia memang sakit jiwa. Nah, kalau dia memang sakit jiwa, dibuat aja surat itu. Jadi kalau satu hari dia salah bicara atau bagaimana, kita tunjukin ke orangnya. Ini dia memang ya sakit begitu. Dia sakit, dia ini ODGJ. Sekarang istilahnya ODGJ, Ah, orang ah, dengan ah. gangguan jiwa. Dia memang sakit. Nah, jadi kalau U itu jihad coak lo, mudah-mudahan bisa membantu lo. Tetapi kembali lagi ke orangnya, lu coy itu jihoi ha, kang si pun bukan buan tio. Iya, bukan Muana. Nah, cerai kang koi masalah lo. Iya. Oke lah Bante, tampuk-tampuk sih. Ya. Ya, terima kasih Bante ya. Kami siap Bante atas petunjuknya ya tadi sudah disampaikan. Kita masuk pertanyaan kedua Bante ya. Ini dari mungkin Ibu nih ya, Ibu Guna Hemawati. Nama budaya Bante. Nama Ya. budaya. Bagaimana kita menyikapi atau menyinggapi ya kalimat kesabaran ada batas. Kesabaran ada batasnya mungkin ya di dalam praktek kesabaran. Di dalam praktek kesabaran. Silakan Bante. Yaitu bahasa masyarakat. Ya. Bahasa masyarakat itu bahwa kesabaran ada batasnya. Itu karena kesabaran yang belum dilatih dengan baik. Nah, jadi orang yang belum pernah berlatih kesabaran yang lebih tinggi, kesabarannya itu sedikit. Jadi itu bukan kesabarannya ada batasnya, tapi dia sifat sabarnya sedikit gitu. Ya, sifat sabarnya belum kuat. Tapi kalau mereka latihan dengan baik, mengikuti apa yang tadi saya jelaskan dari awal sampai habis ya, pelan-pelan dia tingkat kesabarannya akan meningkat, meningkat, meningkat dan meningkat. Nah, bahkan kalau sabarnya sudah tingkat sempurna, tingkat sangat tinggi, misalkan seorang arahat digambarkan oleh Sang Buddha, dijelaskan oleh Sang Buddha, bahkan seorang arahat itu kalau tangannya digergaji pun dia tidak akan marah, ibaratnya seperti itu. Kalau tubuhnya dipotong pun dia tidak akan marah. Nah, itu adalah kesabaran tingkat sangat tinggi. Saran saya, ini saran pribadi saya, masukan dari saya, jangan pakai konsep kesabaran itu ada batasnya. Itu adalah bahasa masyarakat, bahasa di Indonesia. Tetapi pahamilah bahwa kesabaran yang belum dilatih dengan baik, belum cukup kuat. Nah, dengan punya pemahaman seperti itu, kita satu hari mungkin kita tidak sabar begitu, kemudian kita meledak atau kita marah. Tapi kita paham itu karena kesabaran kita belum cukup tinggi, bukan karena kesabaran itu ada batasnya. Jadi setelah marah, mungkin kita menyesal, kemudian kita belajar lagi agar tingkat sabar kita lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, Ya, baik, itu. Anumerana atas penyampaian yang telah disampaikan ya, jawaban telah disampaikan oleh Bante dari pertanyaan dari Ibu Guna Hemawati tadi ya. Ya, Bante kita masuk pertanyaan ketiga Bante ya. Ini agak panjang, Bante nampak nggak pertanyaan ini, Bro Hardian? Nggak ya? Berarti harus saya bacakan ya pelan-pelan ya. Ini agak sedikit panjang Bante ya. Berarti Bante apa yang buka tuh pertanyaan Bante ya? Tidak ada ya. Boyo. Nah, kalau terlalu cepat Bante bilang nanti ya kalau ada yang kurang apa Bante, kurang Ya, dengar. ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah cukup malam. Iya, boleh? Pertanyaan terakhir ya. Ah, Iya, selamat malam, Namo Buddhaya Bante. ya, nama budaya. Perkenalkan saya Agung dari Denpasar. Iya, Saya ingin memperoleh pendapat Bante. Kebetulan saya memiliki kawan yang terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Seperti selalu keceplosan berkata kasar. Tiba-tiba murung saat yang lain bergembira. Menyelonjorkan kaki ke arah orang lain. Dan hal lain yang kadang membuat saya kesal. Saya sudah coba beri masukan, namun terus diulangi. Kebetulan saya adalah orang yang gak enakan, sehingga kadang membuat saya memendam rasa kesal itu. Bila saya menjauhi kawan saya tersebut, apakah saya salah Bante? bila apa? Menjauhi. Menjauhi. Bila saya menjauhi kawan saya tersebut, apakah saya salah Bante? Iya, Silakan Bante. iya, jawabannya tidak salah ya. Malah Sang Buddha menyarankan asewana cak balanang pandita nancak sewana. Bergaulah dengan orang baik, orang bijaksana, jangan bergaul dengan orang bodoh.
Nah, kalau saya hanya menanggapi, karena saya tidak tahu orangnya ya, yang diceritakan oleh Saudara Agung ini, saya kan tidak tahu orangnya. Mhm. Jadi saya benar-benar hanya bisa menanggapi dari apa yang ditanyakan. Apalagi tadi diberitahu, dia sudah dinasehati beberapa kali dan dia tidak mau berubah, begitu ya. Itu sudah jelas sekali dia itu adalah orang yang bodoh dalam kriteria dharma. Orang yang bodoh dalam kriteria dharma itu adalah orang yang tidak mau, sulit dinasehati, tidak mau berkembang, ya, tidak punya moral yang baik, gitu, punya dosa loba moha yang tinggi. Jadi tidak salah kalau dijauhi, karena itu adalah juga saran dari Sang Buddha di Manggala Sutta. Nanti boleh dibaca Parita Biru Manggala Sutta, dibaca bahasa Palinya dan juga bahasa Indonesianya pelan-pelan ya, setiap Bapak Ibu Saudara ada waktu, karena itu nasihat yang luar biasa dari Sang Buddha. Nah, salah satunya adalah asewana cak balanang pandita nancak sewana. Janganlah bergaul dengan orang bodoh, bergaullah dengan orang bijaksana. Ya, Ya, jadi tidak salah ya, baik, Anumodana. Anumodana Bante, berarti jawaban tadi adalah tidak masalah ya kalau untuk tidak bergaul dengan teman seperti itu. Iya, betul. Baik, pertanyaan kita selesaikan dulu ya. Oke, Bante, sebenarnya masih ada pertanyaan Bante. Bante, kita stop aja dulu Bante ya. Kita stop aja Kita ya. stop aja Bante ya. Iya, Terlalu malam ya. ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari ya, saya mewakili inspirasi Dhamma malam ini ya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab ya, karena waktu kita memang sudah selesai ya, sudah cukup panjang pada malam hari ini. Ya, baik, Bante. Sebelum kita tutup, sebelum kita melakukan patidana, sedikit kesimpulan Bante terhadap uraian Dhamma ataupun jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan malam hari ini, Bante. Silakan. Ya, kesimpulannya adalah sifat sabar itu merupakan skill ya. Saya katakan itu adalah skill karena adalah hal yang perlu dikembangkan. Jadi kesabaran itu adalah skill dan juga latihan yang mendasari semua kesuksesan. Baik kesuksesan dalam kehidupan maupun kesuksesan dalam spiritual. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar dan mengembangkan kesabaran. Ya, sekali lagi, Anumodana kepada Bante Abijato atas semua yang telah disampaikan pada malam hari ini kepada kita semua. Semoga yang telah disampaikan oleh Bante pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik pada hari ini ataupun ke depannya. Ya, Bante, setelah kesimpulan sudah disampaikan, untuk sesi berikutnya adalah patidana, Bante ya, atas kebajikan yang sudah kita lakukan sampai dengan malam hari ini. Bante, silakan pimpin patidana, Bante. Ya, semoga kebajikan yang dilakukan pada hari ini, praktek dhamma yang telah dilakukan, berbuah kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan umur yang panjang. Semoga juga kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga saudara yang telah meninggal, dan juga para makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang ada di sekitar tempat hidup Bapak Ibu Saudara. Semoga mereka semua mendapatkan limpahan jasa kebajikan, terkondisi lahir di alam bahagia di alam surga.